Wuling Almas Darion segera hadir, SUV canggih harga lebih murah. Wuling kembali bikin kejutan besar. Setelah sebelumnya sukses dengan Almas yang sempat jadi primadona SUV terbaru di Indonesia, kini Wuling resmi menyiapkan generasi terbaru yang lebih canggih bernama Almas Darion. Dan yang menariknya, mobil ini gak cuma hadir dalam versi bensin atau hybrid biasa, tapi langsung disiapkan dalam dua varian elektrifikasi yaitu EV dan PHEV. Jadi bisa dibilang, Almas Darion ini adalah simbol keseriusan Wuling dalam memasuki era mobil listrik di Indonesia. Nah, bagaimana detailnya? Apa saja keistimewaan mobil ini? Yuk kita kupas lebih dalam. Nama Almas sudah cukup familiar di telinga kita. Sejak pertama kali hadir, Almas dikenal sebagai SUV dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan rival-rival Jepang seperti Honda CR-V dan Toyota Fortuner. Tapi, punya fitur yang justru lebih modern. Dan menariknya, Almas adalah salah satu mobil pertama di kelasnya yang punya fitur voice command berbahasa Indonesia. Nah, sekarang Wuling seakan ingin mengulang kesuksesan itu dengan menghadirkan sesuatu yang benar-benar baru, yaitu Almas Darion. Yang menarik, nama Darion sebenarnya bukan asing. Wuling sebelumnya sudah memperkenalkan Cortez Darion di segmen MPV. Dari situ, bisa ditebak kalau Darion adalah semacam identitas baru Wuling untuk produk-produk elektrifikasi mereka. Jadi kalau ada nama Darion di belakang, tandanya mobil tersebut punya teknologi EV atau PHEV. Almas Darion dibangun di atas plafon Starlight 560 yang sebelumnya sudah lebih dulu meluncur di pasar Cina. Mobil ini punya dimensi yang cukup besar, panjang sekitar 4,75 meter, lebar 1,85 meter, dan tinggi 1,75 meter. Wheelbase-nya lebih dari 2,8 meter, artinya kabin mobil ini luas banget. Dengan ukuran seperti ini, Almas Darion jelas siap bersaing dengan SUV besar lainnya seperti Chery Tiggo 9, Hyundai Santa Fe, atau bahkan Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport. Selain itu, Wuling juga menyiapkan dua pilihan konfigurasi kabin, yaitu 5-seater untuk keluarga kecil atau pengguna urban, dan 7-seater untuk keluarga besar yang butuh ruangan ekstra. Jadi fleksibilitas jelas jadi nilai tambah. Kalau kita lihat dari inspirasi desain Starlight 560, wajah Almas Darion bakal tampil lebih futuristik. Bagian depan dihiasi dengan lampu LED yang ramping dan modern, DRL tipis yang memanjang, serta grill depan yang lebih clean khas mobil listrik. Dari samping, bodinya terlihat kokoh dengan garis desain tegas, sementara bagian belakang dilengkapi stop lamp LED model horizontal yang terhubung, bikin kesan modern sekaligus premium. Jelas sekali, Wuling ingin membawa Almas Darion ini ke level yang berbeda dibandingkan Almas lama. Kalau dulu Almas masih dianggap SUV terjangkau dengan fitur melimpah, kini Almas Darion hadir dengan aura yang lebih mewah, futuristik, dan tentu saja elektrifikasi. Nah, inilah bagian yang paling menarik. Almas Darion akan hadir dalam dua pilihan elektrifikasi. Yang pertama, Almas Darion EV. Versi full listrik yang tidak membutuhkan bensin sama sekali, cocok buat mereka yang sudah siap 100% beralih ke kendaraan listrik. Yang kedua ada Almas Darion PHEV, versi plug-in hybrid yang bisa menggunakan motor listrik dan mesin bensin. Baterainya bisa diisi lewat colokan listrik, tapi kalau habis, mesin bensinnya tetap bisa diandalkan. Kombinasi ini jelas strategi cerdas dari Wuling. Mereka tahu infrastruktur mobil listrik di Indonesia masih berkembang. Jadi, memberikan opsi PHEV adalah langkah tepat agar konsumen bisa beradaptasi secara perlahan. Yang sudah siap total bisa pilih EV, sementara yang masih ragu bisa ambil PHEV. Kalau kita cek di data resmi DJKI, nama Wuling Almas Darion sudah terdaftar sejak pertengahan Juli 2025 oleh SEK GM Wuling. Ada dua varian yang didaftarkan,
yaitu Almas Darian EV dan Almas Darian PHEV. Artinya, kehadiran mobil ini bukan sekedar rumor, tapi benar-benar sedang disiapkan untuk pasar Indonesia. Biasanya kalau nama sudah terdaftar di DJKI, itu berarti peluncurannya tinggal menunggu waktu saja. Jadi kemungkinan besar, kita akan melihat Almas Darian resmi diperkenalkan ke publik Indonesia dalam waktu dekat. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan jadi lawan Almas Darian di Indonesia? Kalau melihat segmennya, mobil ini jelas akan head to head dengan beberapa nama besar. Dari Jepang ada Honda CR-V e:HEV, Toyota RAV4 Hybrid, bahkan Mitsubishi Outlander PHEV kalau masuk lagi ke pasar. Dari Cina sendiri ada Chery Tiggo 8 Pro PHEV dan BYD Songlong. Dengan posisi Wuling sebagai merek yang selalu menawarkan harga lebih terjangkau, besar kemungkinan Almas Darian bakal jadi pilihan menarik buat konsumen yang ingin SUV canggih, tapi nggak mau keluar uang sebanyak kalau beli merek Jepang. Kehadiran Wuling Almas Darian ini adalah langkah besar dalam perjalanan Wuling di Indonesia. Dari awal dikenal sebagai pemain baru dengan harga terjangkau, kini mereka sudah berani main di segmen elektrifikasi dengan menghadirkan SUV besar berteknologi tinggi. Nama Almas Darian yang sudah resmi terdaftar di Indonesia jadi bukti kalau Wuling gak main-main. Dengan platform Starlight 560, desain futuristik, pilihan EV dan PHEV serta harga yang kemungkinan lebih ramah dibandingkan rival, Almas Darian berpotensi besar jadi salah satu SUV paling menarik di tahun-tahun mendatang. Pertanyaannya sekarang, apakah Almas Darian ini bakal sukses mengulang cerita Almas generasi pertama yang sempat bikin heboh pasar? Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you in the next video.